Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di acara kesayangan kita, Katulistiwa. Masih bareng aku Ero dan sahabat aku Aisyah di sini. Masih semangat kan puasanya teman-teman? Kalau aku sih masih semangat puasanya buat sampai maghrib. Semoga kalian semua juga gitu ya. Wah, aku juga masih semangat nih Syah. Apalagi kalau puasanya di lingkungan sekolah. Rasanya tuh asri, bersih, dan aman. Iya Ro, betul banget. Tapi kamu tahu gak sih, selain kita gak boleh buang sampah di sekolah, itu juga berkat bapak-bapak caraka kita yang super hebat. Nah, pas banget nih, di meja talk show kita hari ini sudah ada 6 narasumber kita. Ada Pak Tio, Halo Aisyah. ada Pak Adur, Halo Aisyah Ero. ada Pak Faisal, Oke Aisyah, iya oke Aisyah. ada Pak Adi, ada Pak Cahyana, dan juga Pak Royo. Wah, rame banget ya Syah. Assalamualaikum bapak-bapak. Gimana kabarnya? Masih semangat kan puasanya? Masya Allah, bapak-bapak caraka kita semangat-semangat banget ya Ro. Wah, keren banget. Karena bapak-bapak caraka kita sudah keren, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wah, seru banget ya Syah. Pantas aja sekolah kita bersih karena bapak-bapak carakanya kompak banget. Nah, Ero dan Aisyah mau nanya-nanya nih Pak. Mumpung mau lebaran, pasti teman-teman di rumah butuh tips soal menjaga kebersihan dan keamanan rumah. Kita mulai dari Pak Tio ya Pak. Pak Tio, Ya Aisyah. selama bulan puasa, kan pasti volume sampah kita makin bertumpuk. Karena banyak sisa-sisa makanan pas buka. Gimana sih Pak biar volume sampahnya gak bertumpuk banyak dan gak bikin bau rumah? Baik, pertanyaan bagus Aisyah. Intinya kita pilih sampah. Jangan menumpuk sampah karena akan menimbulkan bau dan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Intinya sih kalau aku pilih sampah dan jangan menunda-nunda buang sampah ke tempat penampungan yang di luar. Begitu Aisyah. Wah, berarti jangan nunggu ditumpuk ya Pak. Iya. Oke deh, Aisyah bakal terapin di rumah. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya untuk Pak Adi. Pak, pas lebaran nanti pasti saudara-saudara datang ke rumah. Gimana sih Pak caranya menjaga kamar mandi tetap bersih dan gak licin meskipun dipakai banyak orang? Baik Ero, pertanyaan sangat bagus. Pak Adi akan menjawab pertanyaan dari Ero. Gampang saja Pak Ero, siapkan sikat untuk dekat wastafel dan kita pel lantai agar bersih. Kalau ada air di kamar mandi kita serok dan dibuang ke solokan. Dan coba supaya tidak terjadi kerak atau warna-warna kuning di kamar mandi. Jadi kamar mandi itu harus tetap kering dan bersih. Itu jawaban dari Pak Adi Ero. Wah, bener juga ya Pak. Kenyamanan tamu itu nomor 1. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Royo. Pak Royo, pastikan saat lebaran teman-teman kita semua akan mudik. Apa aja sih Pak yang perlu dicek soal di rumah kita biar kitanya aman? Baik Aisyah, akan saya kasih tip untuk bagi teman-teman yang kita mudik agar di kampung merasa tidak was-was dan menghindari hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama Aisyah, yaitu jangan lupa
pintu, kunci, semuanya yang ada, termasuk pintu gerbang. Kedua, yaitu nyalakan lampu seperlunya, yang nggak perlu dinyalakan, nyalakan terutama di depan. Yang ketiga, yaitu matikan semua alat-alat listrik yang tidak digunakan. Yang pertama adalah mic cicer. Mic cicer harus dicabut, terus kulkas juga harus dicabut, dan tidak ada barang-barang elektronik yang disambungkan dengan listrik. Mungkin hanya itu Aisyah yang saya dapatkan. Semoga teman-teman bisa pulang dengan aman dan tidak terjadi apa-apa. Terima kasih Aisyah, hanya itu yang saya sampaikan Aisyah. Wah, bagus banget Pak Royo tipsnya. Nanti aku mau lakuin pas mudik. Nah, kalau soal fisik rumah, Pak Faisal, gimana sih Pak agar menjaga rumah tetap aman dari maling pas kita pergi mudik? Oke, baik, Ero. Yang pertama itu kunci jendela, terus pintu pastikan juga terkunci ya. Dengan kalau perlu pakai gembok pengaman buat pagar ya, didobel biar aman lah dari maling ya. Dan yang kedua, supaya tidak terlihat seperti rumah kosong tuh, kita minta bantuan sama keluarga atau tetangga di sekitar rumah ya, agar bisa melihatlah sesekali gitu ke rumah kita biar nggak terlihat kosong benar-benar gitu ya. Kayak gitu. Wah, berarti rumah kita harus tetap terlihat hidup ya Syah? Iya Rok, betul banget. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Cahyana. Pak Cahyana, pasti ibu-ibu akan memasak karena persiapan untuk lebaran. Nah, gimana agar ibu-ibu pas masak itu aman di dapur dan gak bakal ada kebocoran gas? Oke, siap. Terima kasih Aisyah pertanyaannya. Jadi, pastikan selang regulator itu dipasang dengan kencang. Dan kedua, jika ingin mudik, selang regulator itu harus dicopot. Sekian dari saya ya, Aisyah. Iya Pak, betul banget. Mending dilipas aja biar kitanya aman. Iya, betul. Nah, pertanyaan terakhir untuk Pak Adur. Pak, sebagai bagian dari tim keamanan, gimana sih, seberapa penting sih Pak lapor ke petugas keamanan kompleks pas kita sebelum mudik? Ya, terima kasih Ero. Sangat penting Ero. Ya, dalam melapor, jadi kami bisa memantau rumah mana yang kosong dan bisa petugas memberikan ekstra buat memantau tempat rumah yang kosong tersebut. Jadi jangan lupa tinggalkan nomor HP yang bisa dihubungi ya, Ero, Aisyah. Sekian, itu aja. Wah, berarti kita harus berkomunikasi ya Pak dengan petugas keamanan setempat agar rumah kita tetap terjaga. Ya, betul Ero. Alhamdulillah ya Ro, lengkap semua tipsnya. Dari urusan sampah sampai urusan listrik. Bener juga ya Syah. Aku jadi makin siap nih menyambut lebaran nanti. Bapak-bapak, ada tips terakhir untuk teman-teman di rumah? Baik, ada dari saya ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, waspada itu kunci dari keselamatan ya. Dan tambahan dari saya, jangan lupa bersih-bersih walaupun lagi berpuasa. Sekian. Masya Allah, terima kasih ya Pak Tio, Pak Adur, Pak Faisal, Pak Adi, Pak Cahyana dan juga Pak Royo atas waktunya hari ini. Baiklah, kita tutup acara Khatulistiwa hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.